Menekan laju penyebaran paham ISIS atau kelompok garis keras lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merekomendasikan untuk memblokir sejumlah situs yang dinilai memuat unsur radikalisme. Pada umumnya situs ini, kami bukan memblok situs Islam. Ya, ini tolong dipahami betul. Tapi kami hanya memblok situs yang memuat. Yang memuat adanya informasi-informasi yang menyesatkan dari aspek ajaran Islam. Namun langkah ini menuai protes dari para pengelola situs. Ya keberatannya karena ditutup tiba-tiba lah, itu aja. Ditutup tiba-tiba aja. Kan harusnya online ya online aja. Kalau ada pemberitahuan gak ada masalah. Ya, pemberitahuan nih situs Anda dalam peringatan, otomatis kan kita memperbaiki. Ada permohonan maaf. Orang komplain juga seperti itu. Tidak mendukung ISIS ya, tetapi situs ini ya mempermasalahkan bagaimana keculasan Amerika dan berasma Amerika di Irak. Dalam pemberitaan kami arahnya adalah kami mengajak kepada pembaca kami supaya jangan buru-buru bergabung kepada kelompok-kelompok seperti itu. Mari kita kritis melihat situasi. Mari kita kritis melihat kondisi yang ada di Suriah. Nah, kami justru memberitakan seperti itu. Tapi tiba-tiba kami dicap pro kepada ISIS. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta Kemenkominfo tidak gegabah. Kalau memang jelas-jelas itu bagian daripada radikalisme, otomatis bisa diblokir. Tapi kalau tidak, ya harus diperiksa betul. Iya harus. Jangan semuanya yang katakanlah yang ada nama Islamnya langsung tidak. Atas rekomendasi BNPT, Kemenkominfo telah memerintah pemblokiran terhadap 22 situs yang dinilai bermuatan radikal. Namun hingga saat ini beberapa situs masih bisa diakses. Kami memblokir itu meminta bantuan ASP. ASP yang melakukan blokir karena yang punya semuanya kan lewat ASP, jadi ASP-nya kita minta bantuan blokir. Terkait hal ini, Kemenkominfo berjanji akan mengkaji ulang rekomendasi dari BNPT serta membentuk panel yang terdiri dari tokoh masyarakat dan para ahli. Tim Liputan melaporkan untuk NAN. Kira-kira apa yang menjadi alasan dan kriteria dari BNPT kemudian akhirnya merekomendasikan ada kurang lebih 22 situs kepada Kemenkominfo yang beberapa diantaranya sudah ditutup. Walaupun saat ini saya sempat juga coba mengakses, ternyata ada yang bisa diakses kembali. Kita akan coba berbicara dengan Pak Irfan Idris. Beliau ini adalah Direktur Deradikalisasi dari BNPT. Selamat pagi. Selamat pagi, Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada perwakilan dari salah satu situs yang tadi saya sebutkan yang dikatakan termasuk situs yang radikal, gemaislam.com. Mas Budi Marta Saudin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini sampai sekarang situsnya nggak bisa diakses atau sudah bisa nih Mas Budi? Saya cek itu belum bisa, tapi ada beberapa ESP yang sudah membukanya. Oke, nah kalau saya boleh tahu dulu ke Mas Budi, selama ini situs yang Anda kelola, kan Anda sebagai pemretnya ya, itu membahas hal-hal seputar apa saja sih yang berkaitan dengan Islam? Ya, kalau yang kami kelola ini kan sebenarnya kami situs di bawah naungan Ormas ya, naungan Perhimpunan Al-Irsyad. Jadi yang kami sampaikan kepada para pembaca biasa-biasa saja, yang terutama adalah kegiatan kami ya. Ormas kami yang ada di daerah-daerah juga yang ada di pusat, ditambah dengan informasi keislaman baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Begitu. Jadi selama ini kami datar-datar aja, nggak pernah menyampaikan atau mengajak apalagi kepada ISIS kemudian kepada terorisme. Malah kami justru kontra dengan hal itu. Kami mengajak menyampaikan kepada para pembaca agar menjauhi ajaran-ajaran seperti itu, karena para ulama juga sudah mengingatkan akan bahaya seperti itu, dan kami sebagai umat Islam berlepas diri dari hal itu karena terorisme itu adalah bukan ajaran dari Islam. Baik, kami setuju. Nah, tapi apakah dari pihak Kemenkominfo ada mediasi ataupun juga pemberitahuan sebelumnya sebelum akhirnya website Anda atau situs Anda itu tidak bisa diakses? Ya, ini yang sangat kami sayangkan. Artinya di dalam website juga kami jelas ya, di situ ada alamatnya, kemudian kontak personnya,
kemudian strukturnya juga kami ada, tapi tiba-tiba kami diblokir begitu saja dan tidak ada pemberitahuan dan kami mengetahuinya hanya dari media. Sudah kapan itu tidak bisa diaksesnya? Mulai hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin? Iya. Oke. Hari Senin kemarin, dan ini ada satu hal yang kami merasa kaget ya, karena sebenarnya antara lembaga kami ya, dari Perhimpunan Al-Irsyad, gemaislam.com ini sudah berkawan baik ya dengan pihak BNPT. Jadi sudah jadi mitra yang bisa dikatakan sudah dari tahun-tahun yang lalu gitu. Kami sudah kerjasama, kami sudah sepakat bahwa kita sama-sama menjelaskan kepada umat bahwa terorisme dan ajaran takfiri juga radikalisme itu bukan dari Islam. Bahkan kami sendiri sudah sejak lama jauh sebelum BNPT bekerjasama dengan ulama asal Yordania, Syekh Ali Hasan. Kami dari Perhimpunan Al-Irsyad dari tahun 2000 sudah mengundang ulama yang biasa dipanggil oleh BNPT untuk mengadakan pelatihan bagi para dai, bagi para guru yang mengajar di lembaga-lembaga kami. Nah, lalu bagaimana tuh Pak Irfan? Kenapa kok sampai akhirnya Gema Islam ini masuk di antara 22 situs yang dikatakan radikal? Ya, masuknya gemaislam.com dan 26 situs internet yang bernilai negatif itu atas temuan tim internal kami, ya tentunya sudah melalui proses dan SOP yang telah kami tetapkan di instansi kami di BNPT, karena memang kita menyiapkan satu tim yang menyiapkan dan menyeleksi seperti itu, tidak serampangan, dan semuanya ada bukti-bukti fisik, bukti-bukti fisik yang kita siapkan, kemudian kita bertindak berdasarkan Perpres 46/2010 yang menugaskan ke BNPT untuk mengkoordinasikan penanggulangan terorisme dalam hal pencegahan, penindakan dan kerjasama internasional, di antaranya itu melakukan monitoring. Monitoring ini kita sudah lakukan sejak 2012. Jadi sudah lama sekali monitoring itu, tetapi ada upaya kami melakukan upaya meminimalisir aksi-aksi dan penyebaran paham-paham yang bernuansa negatif, bernuansa negatif melalui kontraradikalisasi. Kita mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat itu memiliki imunitas yang kuat, imunitas yang tinggi, agar nantinya kalau ada paham-paham atau ideologi yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar berbangsa, nah itu diminta ke masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat, komponen bangsa, agar tidak bergabung di dalamnya atau tidak bersimpati. Nah, di gemaislam.com ini ada yang bertentangan dengan itu? Itu kan nanti kita bisa teliti secara rigid, secara rinci, ada ininya, ada buktinya. Kemudian kami melakukan penyampaian. Nah, dasar kami di dalam melakukan penyampaian ke Kominfo, karena itu adalah dalam peraturan Menteri Permen Kominfo nomor 19 2014 itu ada 3 pasal yang kita gunakan. Pasal 5 itu adalah tata cara penyampaian kepada lembaga mitra yang memiliki kewenangan. Kemudian pasal 14 itu tata cara pemblokiran karena ada prosesnya. Kemudian pasal 16 tata cara normalisasi. Normalisasi itu melakukan tindakan agar bisa beroperasi kembali. Tetapi tentunya melalui proses. Nah, itu saya kira yang kita lakukan. Hasil monitoring itu kita menyurat ke Kementerian Kominfo yang memiliki kewenangan melakukan peringatan dan pemblokiran. Betul, jadi kami kan tidak punya kewenangan mengundang. Betul, tapi kan muaranya laporan itu rekomendasinya dari BNPT. Ya. Nah, sekarang kriteria BNPT terhadap yang disebut radikal itu apa? Ya, itu tadi. Karena nanti jangan-jangan ke depan nanti ada lebih banyak lagi nih situs-situs yang akhirnya ditutup. Yang disampaikan Ustadz Budi itu diistilahkan radikal itu ya mengajarkan takfiri, memaknai jihad secara sempit, tidak bisa menerima perbedaan seperti itu, kemudian memaknai jihad secara singkat dan ingin melakukan perubahan dengan cepat, dengan menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama. Nah,
atas dasar inilah kita menyeleksi dengan tim dan kita merekomendir kepada Kominfo agar dilakukan tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu Kominfo menyampaikan email, surat lewat elektronik mail kepada situs-situs yang dianggap memuat nilai-nilai yang negatif. Dalam yang agama kan berakibat- perbedaan itu sebagai suatu hal yang memang sudah lama sering terjadi ya. Dari zaman Nabi juga demikian. Ya, Tapi itu kan yang menjadi perbedaan domain itu membawa rahmat. Nah, yang menjadi domainnya BNPT kan adalah yang memang sudah mengarah ke terorisme. Apakah Gema Islam ini dan juga yang lain memang sudah semuanya mengarah ke terorisme? Ya, selain mengarah kepada terorisme, pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi yang bisa menyebabkan orang lain menjadi antipati dan membuat mereka menjadi tidak senang. Ya, makanya dalam Perpres makanya dalam Permen Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Informatika itu dikatakan tidak ada istilah situs Islam radikal, apalagi situs Islam. Nah, sekarang ini yang menggelinding begitu situs Islam yang diblokir. Padahal tidak ada di dalam Permen Kominfo itu tidak ada istilah Islam radikal, tidak ada situs Islam, apalagi tidak ada Islam radikal dan apalagi tidak ada situs Islam. Yang ada di situ topiknya Permen Kominfo 1914 itu adalah situs internet yang bernilai negatif. Nah, akibat dari tayangan-tayangan atau cuplikan atau berita yang ditayangkan itu bisa mempengaruhi. Dan ini sudah ada bukti-bukti kita, ada bukti-bukti yang terlibat dalam negara ISIS dan melakukan pengeboman dan belajar merakit bom dari internet. Oke, kalau Ustadz Budi, tadi karena disebutnya Ustadz, saya panggil aja juga Ustadz. Ustadz Budi setuju apa yang disampaikan tadi Pak Irfan, bahwa situs Anda ini mengarah ke arah yang negatif? Ya, kalau situs kami, sebagaimana tadi dikatakan di awal bahwa memang lembaga kami sudah bekerja sama, bisa dikatakan mitra lah. Kami satu tujuan dengan BNPT yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme, ekstremisme dan bergabung kepada ISIS gitu. Itu sangat kami tentang sekali. Justru ini yang sangat membuat kami aneh gitu. Jadi bertanya-tanya ya? Iya. Padahal kami ya bisa dikatakan sebagai kawan sendiri kok bisa begini gitu. Betul, dan juga bukan hanya gemaislam.com tapi mungkin situs-situs yang lain. Ada beberapa kawan, ya kami itu kan ada dari 7 perwakilan situs, hari Selasa kemarin sudah ke Enkominfo dan ketemu juga sama beliau. Ada beberapa di antaranya itu yang memang isinya itu biasa gitu. Kayak misalnya AKL Islamic Center itu punya kawan yang isinya itu adalah komunitas pengajian tahfidz Al-Quran yang baca-baca Al-Quran gitu. Itu juga termasuk yang diblokir? Itu juga termasuk yang diblokir. Itu tidak ada muatan apa-apa. Kalaupun ada berita itu hanyalah copy paste atau nukilan dari media-media yang lain. Terus ada dari kawan juga Hidayatullah itu ormas yang pesantrennya di mana-mana banyak gitu. Terus juga ada majalahnya dan itu sudah lama sekali. Yang saya kira kalau media milik lembaga resmi ya, apalagi punya ormas itu nggak mungkin sampai ada satu buah ajakan pada isi tersebut untuk mengajak kepada terorisme. Nah, kira-kira kriterianya gimana tuh Pak Irfan? Sampai yang tadi disampaikan oleh Ustadz ini juga ikut ke bredel nih situsnya nih. Ya, bukan murni kepada kriteria yang kita lihat. Kalau kriteria sih itu sangat normatif, kita bisa baca dan masyarakat semuanya sudah mengetahui. Tetapi yang perlu kita proteksi adalah bagaimana agar anak-anak kita ini jangan terpengaruh. Akibat itu tidak sedikit dari generasi muda hanya belajar dari internet, situs-situs internet yang bernuansa negatif, bernada negatif, bernilai negatif. Mereka belajar dari situ bagaimana merakit bom, bagaimana prosesnya bergabung ke ISIS. Tentunya dengan bagaimana mereka memahami tayangan-tayangan atau cuplikan-cuplikan yang jihad yang mengarah kepada aksi-aksi kekerasan. Kalau dikatakan tadi
Ustadz Budi, itu ada ajakan-ajakan kepada Islam rahmatan lil alamin. Saya kira memang seperti itu, yang namanya situs itu kan tidak semuanya negatif, tetapi dalam sorotan sorotan tim kami mungkin ada yang dilihat, ada yang ditemukan dari situs-situs itu. Nah, inilah gunanya perlu kita konsep tabayun seperti itu agar nantinya kita melakukan kebijakan yang sesuai dengan aturan. Tapi di situsnya Ustadz itu ada memang seperti kayak teknik-teknik bagaimana merakit bom, walaupun hanya sekedar katakanlah pengetahuan, bukan mengarahkan ke situ, tapi ya memang ada. Iya, jangankan seperti itu ya, untuk bahasa-bahasa yang kasar aja kami nggak pernah. Bahkan begini Mas, Syekh Ali Hasan, ulama yang biasa dipanggil oleh BNPT, itu minggu kemarin datang ke Jakarta kan untuk mengisi seminar internasional tentang ISIS dan terorisme. Itu beberapa saat setelah acara seminar, beliau mengisi ceramah-ceramah ya di beberapa kota di Indonesia, di Lombok, kemudian di Jakarta juga mengisi tentang bahaya ISIS dan terorisme. Itu pimpinan kami ya, menjadi penerjemah beliau, menjadi penerjemah Syekh Ali Hasan yang dari Yordania ini tentang bahaya ISIS dan terorisme. Itu hari Sabtunya. Kemudian hari Senin kami diblokir, apalagi dengan adanya anggapan atau tuduhan-tuduhan bahwa ya situs yang diblokir ini adalah situs yang mengajarkan merakit bom misalnya, mengajak kepada ISIS. Ini kami sangat Nah, karena di sini Gema Islam masih bertanya-tanya, artinya sampai sekarang belum mendapatkan satu klarifikasi yang jelas gitu dari pihak Kemenkominfo, termasuk juga dari BNPT. Apakah ada upaya untuk langkah hukum ke depannya? Ya, kalau selama ini kami tempuh dengan Persuasif. Persuasif. Ya, kami datang ke DPR untuk mengadu. Sudah. Tanggapan dari DPR? Tanggapan mereka sangat baik ya. Kami akan membicarakan masalah ini dengan pihak-pihak terkait. Katanya kemudian kemarin juga sudah ketemu dengan Pak Fadlizon, dengan Wakil Ketua DPR, dan beliau juga sangat mendukung kalau memang situs yang diblokir ini tidak mengajarkan radikalisme, ya harus segera dibuka kembali katanya. Bahkan menyebutkan seperti Hidayatullah, Gema Islam, kemudian ada dari AKL, ini saya tahu katanya. Saya tahu mereka itu siapa, kok kenapa kemudian diblokir, mempertanyakan demikian. Oke, baik, terakhir mungkin Pak Irfan. Jadi tidak seragam kriteria yang dimiliki situs-situs ini. Mungkin misalnya gemaislam.com, pasti dia katakan tidak ada misalnya di situ muatannya mengajarkan atau mengajak ke ISIS. Karena semuanya rata-rata situs itu menolak aksi brutal yang dilakukan sekelompok orang yang melakukan aneksasi kepada Syria dan Irak. Hanya temuan kami membuktikan bahwasanya ada beberapa generasi muda yang terinfiltrasi dengan situs-situs. Jadi nanti kita identifikasi. Temuannya apa, Pak? Ya, temuannya seperti itu. Mereka bergabung, mereka belajar dari situ, mereka memaknai jihad dan belajar dari internet secara umum. Makanya, anak-anak kita terkadang dengan mudah belajar agama atau terutama Islam secara instan tanpa melihat sumber. Ini mungkin nanti lewat pendidikan harus menjadi solusi agar jangan ini terulang. Nah, saran kalau dari BNPT, dari Pak Irfan lah gitu. Kalau tadi kan mengenai pendidikan, tapi kalau untuk para orang tua nih, yang artinya sekarang kita tahu bahwa tugas orang tua bagaimana mendampingi anak-anak. Karena tidak sedikit kasus anak-anak yang tidak tahu tentang jihad, anak-anak yang tidak tahu tentang syahid, tidak tahu tentang takfiri, hanya karena jengkel dengan orang tua. Ini faktor lain. Jengkel dengan orang tua, dia mau didengar sama orang tuanya, dia mau berbuat kan kurang perhatian, akhirnya dia buka di internet. Nah, melampiaskan kejengkelannya seperti itu. Jadi pada intinya kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk bagaimana bersama-sama meningkatkan imunitas masyarakat terutama generasi kita agar jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang seperti dipropagandakan oleh
kelompok pemberontak yang menganeksasi seperti ISIS ini, saya kira. Baik, saya setuju tadi bahwa memang tugas ini bukan hanya dari pemerintah melalui BNPT dan juga Kemenkominfo, tapi juga kita semua selaku mungkin pemuka agama, masyarakat, orang tua khususnya sebagai pendidik yang paling utama dan juga pertama yang paling harusnya begitu concern dengan perkembangan anak kita. Tapi tentunya yang namanya kebebasan, apalagi dalam berpendapat, itu sebagai satu hal yang lumrah, baik dari agama maupun dalam tingkatan apapun. Tapi tentunya kebebasan kita berekspresi juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada membawa satu paham-paham yang mengakibatkan adanya kekisruan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kita harapkan untuk bisa aman, tertib, dan damai.